Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu tenaga honorer akan segera diangkat menjadi P3K 2024. Syaratnya wajib lakukan satu hal ini agar bisa menjadi ASN. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K atau pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Tenaga honorer akan segera diangkat menjadi P3K 2024. Syaratnya wajib lakukan hal ini agar bisa menjadi ASN. Saat ini, tenaga honorer tengah menghitung hari untuk bisa diangkat menjadi P3K dan menjadi bagian dari ASN. Diketahui, pengangkatan P3K merupakan amanat dalam Undang-Undang ASN tahun 2023 yang wajib dituntaskan oleh pemerintah terkait dengan penataan tenaga honorer. Berdasarkan amanat Undang-Undang ASN 2023, pemerintah wajib menuntaskan masalah penataan tenaga honorer paling lambat pada Desember 2024. Meskipun telah menjadi amanat dalam Undang-Undang ASN 2023, namun tenaga honorer tidak akan otomatis diangkat menjadi P3K oleh pemerintah. Aris Widianto selaku Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN mengatakan bahwa terdapat hal yang wajib dilakukan oleh tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi P3K 2024. Dilansir dari YouTube BKN, Aris Widianto mengungkap bahwa tenaga honorer wajib mendaftar dan mengikuti tahap tes seleksi P3K. Menurut keterangan Aris Widianto, tenaga honorer yang tidak mengikuti seleksi maka tidak akan bisa diangkat menjadi P3K meskipun telah masuk database BKN. Kendati demikian, Aris Widianto juga menjelaskan bahwa kelulusan tenaga honorer pada seleksi P3K akan ditentukan berdasarkan urutan prioritas. Menurut keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024, XTHK2 yang aktif bekerja di instansi pemerintah dan terdaftar di BKN berada di urutan pertama pada kelulusan seleksi P3K. Sementara itu, tenaga honorer yang telah terdaftar di BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah berada di urutan kedua pada kelulusan seleksi P3K. Sedangkan tenaga honorer yang tidak terdaftar di BKN berada di urutan ketiga pada kelulusan seleksi P3K. Namun, tenaga honorer tersebut harus aktif bekerja pada instansi pemerintah minimal 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Demikian informasi mengenai tenaga honorer akan segera diangkat menjadi P3K 2024. Syaratnya wajib melakukan satu hal ini agar bisa menjadi ASN.
Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.